Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat mekanisme form transaksi dengan menggunakan framework Laravel. Tim platformnya sudah saya siapkan, bentuknya seperti ini. Ya, kemudian database yang akan digunakan adalah database di jual beli. Nah, ini contoh database-nya. Ini akan kita gunakan sebagai bahan praktik kita membuat skema form transaksi dengan menggunakan Laravel. Ya, sebelumnya migrasinya sudah saya siapkan, tabelnya juga sudah saya siapkan, data pelanggan juga dan produk juga sudah saya masukkan. Sehingga nanti kita akan fokus untuk pembuatan skema transaksi pada Laravel. Untuk bahannya, template yang digunakan ya, kita menggunakan 2 plugin ya sebagai bahan untuk kemudian membuat form transaksi tersebut. Ya, untuk CSS-nya kita akan menggunakan Bootstrap dan untuk JavaScript-nya kita gunakan Axios. Oke. Tanpa panjang ke lebar, kita langsung ke TKP. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah menyiapkan model. Baik, ada 2 model yang kita siapkan, yaitu model transaksi dan model data transaksi, karena dua model ini akan kita gunakan untuk mengolah data transaksi, yang lainnya tidak kita setting pada tutorial kali ini. Kita setting dulu transaksi. Pertama, kita atur kolom mana saja yang bisa kita lakukan mass assignment. Saya buat semuanya. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat relasi antara tabel. Ya, dalam ini kalau kita perhatikan, transaksi ini dia memiliki relasi dengan tabel data transaksi yang dihubungkan dari kolom ID dan kolom transaksi ID. Ya. Dengan relasinya adalah one to many. Ya. Satu transaksi bisa memuat banyak produk, ya, banyak detail transaksi. Kita buatkan public function detail transaksi return $this as transaksi pas transaksi ID, kita isikan foreign key-nya dan primary key yang menghubungkan dua tabel tadi. Baik, nah sekarang sudah siap. Selanjutnya kita setting untuk model detail transaksi. Detail transaksi. Lakukan hal yang sama, protected guarded. Oke, public function transaksi. Return $this belongs to transaksi. Foreign key-nya transaksi ID dan primary key-nya data. Nah, sampai di sini model yang dibutuhkan sudah siap. Selanjutnya kita buatkan file controller untuk mengolah data transaksi. Kita buatkan php artisan make kemudian kita buatkan route.
index. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita buka transaksi controller. Nah, untuk halaman transaksi dia dieksekusi oleh metode index, maka kita buatkan metode indeksnya. Public function index. Selanjutnya kita tampilkan halaman transaksi. View. Oke. Nah, untuk template-nya sudah saya siapkan di sini. Yes. Kita akan buat template seperti pada halaman contoh ini. Ya, template-nya. Nah, kita buat secara bertahap supaya lebih mudah dipahami. Oke. Kita buatkan file blade-nya. Selanjutnya tabelnya 5. Kita kopikan dulu. Kemudian Axios. Kita load di awal. Saya kopikan. Yang tertinggal. Kita tampilkan view transaksi. View score transaksi. Kita tes halaman ini. Baik ya, kita selesaikan dulu bagian per bagiannya. Pertama di sini ada tanggal, kode, nah kemudian ada nama dan alamat. Ini fungsinya untuk memperjelas kode user yang kita masukkan. Ini siapa nama dan alamatnya. Ya, karena kalau kita lihat dari struktur tabel, pada tabel transaksi dia hanya memuat kode pelanggan saja tanpa kita tahu nama dari pelanggan siapa. Jadi nanti kita akan memunculkan nama pelanggan di sini ya saat pengguna menekan tombol enter ya atau tombol tab atau yang lainnya ya. Nah, dalam kasus ini data pelanggan itu akan muncul saat saya menekan tombol enter. Ya, untuk mengeksekusinya kita butuh JavaScript. Jadi kita perlu buatkan JavaScript-nya. Saya simpan di bagian bawah supaya dieksekusi setelah ya, seluruh file itu terload secara otomatis. Ya. Terload secara sempurna. Oke. Ini. Baik, kita amati dulu. Jadi program itu akan memuat data pelanggan saat komponen atau elemen input kode pelanggan ini kita input dengan enter. Ya, saat user menekan enter di kolom, memang di input kode pelanggan. Berarti kita
akan bekerja dengan elemen kode pelanggan. Eventnya adalah saat pengguna menekan keyboard. Ya, kita buatkan eventnya. Dokumen get element by ID. Di sini saya sudah memberikan ID pada kode pelanggan ya. ID-nya kode pelanggan. ID kode pelanggan on key down. Oke. Function, kita akan menjalankan sebuah function seperti ini, dan kita cek dulu tombol apa yang ditekan oleh user. Key sama dengan enter, atau dia menekan. Nah, saat user menekan enter atau tab, berarti kita akan melakukan request data ke server untuk meminta data pelanggan sesuai dengan kode yang dimasukkan. Maka kita siapkan endpoint-nya ya, untuk request datanya. Nah, sebenarnya di Laravel ini disediakan route untuk membuat endpoint pada request data ya secara asinkronus ya. Secara sinkronus, yaitu di file route API ya. Nah, pada contoh kali ini kita tidak akan menggunakan route API yang memang disediakan oleh Laravel, tapi kita gunakan route web saja dikarenakan kita tidak menggunakan metode post dan yang lainnya ya, yang membutuhkan konfigurasi tambahan kalau request-nya adalah dalam bentuk AJAX ya, dalam bentuk asinkronus. Nah, jadi kita gunakan yang web PHP, kita siapkan dulu endpoint yang menyediakan data pelanggan sesuai dengan kode yang diinputkan oleh user. Route get API/pelanggan sesuai dengan kode yang dimasukkan. Nah, kita olahnya di kontrol yang sama saja, tidak masalah. Get pelanggan. Kita eksekusi. Ya, pertama kita cari apakah pelanggan dengan kode yang dikirim itu tersedia atau tidak di dalam database. Pelanggan sama dengan pelanggan. Kita panggil model pelanggan, where kode pelanggan yang diketik oleh user. If $pelanggan exists. Jika data pelanggannya ada, kita return response JSON. Kita return data pelanggan tersebut. Pelanggan first. Oke, satu baris saja. Next, jika datanya tidak ada, kita juga berikan respon. Respon JSON. Kita kasih pesan data tidak ditemukan. Seperti ini, dan status code-nya 401. Nah, sekarang kita sudah punya endpoint-nya. Sekarang lanjut ke JavaScript-nya. Kita buatkan request menggunakan Axios. Pertama kita ambil dulu data kode pelanggannya. Kita buatkan variabel kode sama dengan kode pelanggan, kode pelanggan sama dengan dokumen get element by ID
kode pelanggan terjadi. Next, value. Lakukan request Axios get happy pelanggan. Oke, seperti ini. Selanjutnya, then jika requestnya berhasil, ya kita biasakan cek request ya di konsol log. Ya. Untuk mengecek apakah prosesnya berhasil atau tidak. Catch error, jika terjadi error, selanjutnya kita tes, kita refresh, dan kita buka mode developer, kita ngetik asal dulu. Nah, ini. Dia sudah melakukan request dan ada error ya, errornya, message-nya, responnya adalah data tidak ditemukan, artinya kode yang dimasukkan itu tidak terdaftar di database. Misal kita masukkan 241. Nah, kemudian ke respon kedua, ketika saya masukkan kode pelanggan yang terdaftar, ini memberikan respon yang benar ya. Disimpan di dalam indeks data. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan di dalam nama dan juga alamat. Saya simpan dulu hasil datanya. Kan? Alamat. Kemudian jika gagal, tentu kita kosongkan value-nya, kita kembalikan kosong. Oke, ya datanya sudah masuk 5D Jakarta. Kalau gagal, nah ini belum ada keterangan apa-apa sehingga user tidak tahu nih datanya berhasil atau gagal. Kita kasih keterangan. Misalnya saya buatkan di bagian bawah sini. Kita munculkan. Nama ID-nya error kode teks kode tidak. Yang sama jika berhasil berarti harus dikosongkan.
tes. Kode tidak ditemukan. Tidak ditemukan. OP24. Baik. Nah, sekarang proses pencarian kode ini sudah berhasil. Kita lanjut untuk form berikutnya. Ada bagian di produk ya. Klik di sini. Oke, tampil seperti ini. Nah, maka setelah user berhasil masukkan kode, kursornya kita pindahkan ke kode produk secara otomatis. Pindahkan, tambahkan di sini. Seperti ini. Kita tes kembali. P241. Oke, ya, sudah berjalan ya. Selanjutnya user pengguna bisa masukkan kode produk, kemudian datanya akan muncul di bagian deskripsi serta harga, dan kursor pindah ke bagian jumlah. Oke, kita lakukan hal yang sama ya. Prosesnya sama persis dengan bagian atas, dokumen, get element by ID, kode produk. Oke. Nah, kemudian untuk eventnya kita bisa menggunakan format on key down atau bisa kita gunakan add event listener, key down, key up, key down, kemudian callback-nya sama. Nah, untuk format function-nya kita bisa menggunakan format panah. Ini ada dua format penulisan function, bisa menggunakan panah, bisa penulisan function, sama saja. Sama, kita cek apakah yang ditekan adalah enter atau back. Seperti ini. Kemudian kita lakukan request. Let KD produk sama dengan elemen by ID, sios, get. Jessica. Ya. Deskripsi. Fokusnya kita pindahkan ke jumlah. Oke, seperti ini.
Kita lakukan kebalikannya. Kebalikannya, nah, kita siapkan route API untuk mengelola data kode produknya. Kita tambahkan next, transaksi controller. Ya, langkahnya sama ya. Klik function code. Laksanakan produk. Dollar kode if dollar product exists, return response JSONs first. Jika tidak ada, sama, kita akan berikan pesan error seperti ini. Kemudian kita uji coba. Oke, apa ini? 401 unauthorized IP product ya, 401 unauthorized. Kemudian kalau kita masukkan data yang betul ya, yang betul, cek kode produknya, agar oke, ya datanya sudah masuk dan kursor langsung fokus di jumlah. Ini terlalu lebar, kita kecilkan dulu. Terlalu lebar, kita kecilkan supaya bagus tampilannya. Di atas. Ini. Style. Kita kasih 120 pixel misalnya. Oke. Biar seimbang. Yang ini kita juga sama. Ini ada. Oke. Terusnya di bagian sini. Oke. Jomplang. Cek-cek lagi apa yang kurang. Oke. Next, ya kode pelanggan sudah selesai ya. Sekarang kita akan memunculkan data subtotal ketika user mengetikkan jumlah. User mengetikkan jumlah.
domain get element by ID jumlah on key yup. Oke. Harga dikali harga HRG seperti ini. Oke, oke, good ya, sudah berhasil. Tapi kalau kita perhatikan tadi ada sedikit delay ya, harusnya ini pindah saat data sudah masuk. Berarti kita request datanya di sini. Mesin sinkronus, kemudian di sini wait yes. Kita masukkan ya, sekarang sudah bisa menghitung subtotal secara otomatis. Next, selanjutnya adalah kita akan menambahkan produk yang dimasukkan oleh user ke tabel di bawah saat user menekan enter atau tab pada elemen jumlah. Di sini kita buatkan bisa di event yang sama atau event terpisah. Boleh di sini, boleh di event terpisah. Saya buatkan di event yang terpisah di sini. Jumlah sama dengan on key down. Oke. IFT, kita ambil IFT-nya. Next, ya, if ift.key sama dengan enter or ift.key sama dengan tab. Nah, kita akan menambahkan pada list produk di bawahnya. Ya. Skenario adalah kita siapkan sebuah variabel bertipekan array global ya. Array global berarti kita buatkan di atas. Let list produk sama dengan seperti ini. Kita cek produk itu dipakai tidak. Tidak dipakai ya. Produk seperti itu. Nah, saat user menginput data, melakukan enter, berarti nanti arraynya bertambah. List product.push. Nah, kita tambahkan datanya. Sama ada kode produk. Nah, kita isikan. Domain get element by ID, kode product value. Yang sama. Deskripsi. Harga.
jumlah subtotal. Seperti ini. Nah, setelah kita menambahkan, berikutnya adalah kita merefresh tabel produk. Kita refresh ya. Nah, karena ini akan dipakai berulang, function untuk refresh-nya kita buatkan metode terpisah ya. Kita buatkan sebuah metode, tempatnya bebas. Saya teruskan aja di sini. Function refresh produk seperti ini. Nah, kita akan mengisi bagian di antara tag T-body di sini dengan data produk yang diinputkan oleh user. Ya, kita akan mengisi. Kita buatkan sebuah string, isi, ya, kita isi dengan string kosong. Kemudian, ya, isi dengan data dari list product. Oke, kita lakukan looping list product dot for each main. Oke, kita akan lakukan looping. Isi, kita tambahkan datanya. Oke, back. Kita kopikan bagian TR di sini. Bagian TR-nya kita kopikan. Kita cut saja. Seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya kita isikan value-nya sesuai dengan value sama dengan L dot kode produk. Kopikan. Deskripsi. Harga. Kemudian jumlah. Dan terakhir ada subtotal. Subtotal. Kode tidak ditemukan. Oh, ini terjadi error ya. Harus saya perbaiki dulu supaya dia tidak bisa pindah fokus ya. Pelanggan. Oke. Jadi nggak mau dia. Oke. P241 produknya. Tiga. Center. Oops, oke. Right. Kenapa? Ya, karena refresh produknya belum kita jalankan. Refresh produk. Oke, lewat. Dan fokusnya kita pindahkan ke kode produk. Serta kita kosongkan ya. Kita kosongkan. Kita kosongkan. Kosongkan. Produk belum. Value sama dengan 2. Jumlah subtotal. Tes. Coba. Oke, dia belum masuk.
Oh ya, Pak, terlewat ya. Jadi kita belum menambahkan inner HTML pada tbody. Oke, kita tambahkan tbody. Nah, teman-teman bisa memberikan ID di sini atau bisa menggunakan query selector ya. Saya akan gunakan query selector. Dokumen query selector. Kita ambil dari table dengan ID-nya adalah tabel produk ke tbody inner HTML kita isi dengan isi. Seperti ini kita tes kembali. Oke, good. Ya. Lipat. Oke. Nah, sekarang produknya sudah bisa bertambah ya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita hitung total. Nah, kita hitung total di sini. Hitung total. Ya, kita tambahkan di refresh produk aja ya. Let total sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Tambahkan di sini. Sama dengan sub total. Dan kita sekan. Dokumen get elemen body total value sama dengan. Oke, ini kayaknya akan tabrakan ya. Kita cek dulu ID-nya total. Oke, supaya tidak tabrakan ya. Nama variabelnya kita ganti. Ya. Kita tes lagi. RT. Ups, ini nggak masuk ya. Cannot setting of null. Oke. Setting of null. Cek. Name total ID. Oh, ada spasinya. Ini juga ada spasinya. Big error. Ini ada spasinya. Yap. Kita refresh. Oke. Oke. Kenapa ini? Oh, ya. Ini dianggap string kemudian ditambahkan. Salah. Kita perbaiki dulu. L subtotalnya dia dianggap string, jadi tidak mau. Kita parse in dulu. E.subtotal supaya jadi integer. Next, tambahkan lagi. Oops. E is not defined. Salah ketik. L. Ulangi lagi. Oke, 30.000. Saya beli 3. Oke, 90.000. Oke, sekarang total sudah kita dapatkan. Saja kalau saya klik batal ini, ya, produknya batal saya beli ya, maka listnya akan berkurang. Kita buatkan functionnya. Function batal beli parameternya kode.
list produk kita timpa dengan list product.filter L, di mana L.kode produk ini tidak sama dengan kode seperti ini ya. Kita masukkan, kemudian kita tambahkan di bagian sini. Klik sama dengan oke. Batal beli, kita isikan parameternya dengan kode produk. L.kode. Kita tes saja. Klik. Oops. RT, RST. Oke. Kita kasih kutip. Coba lagi. Oops. Harusnya salah ya. Oke. Jadi saat batal kita harus refresh. Produk. Kita tes lagi. Oke, good. Sudah berjalan dengan baik. Oke, good. Ya. Dan saya kurangi. Hapus semua. Karena kode produknya sama ya. Kode produknya sama sehingga dia jadi hilang semua karena nama kode produknya sama. Kita perbaiki. Kita perbaiki ya. Kita perbaiki misalnya ini kode produk. Oke. Splice. Kita hapus index ya. Index. Hapus 1. Di sini berarti index. Supaya kalau ada kode produk yang sama, dia tidak ikut terhapus ya. Tes lagi. Kita ngaco nih. Dia nggak mau. Tidak mau pakai splice. Oke. Cek splice store number, delete count number, remove element from array. Tes dulu.
akan tes. Oke, oke. Ini karena ada kutip satunya. Serba dihapus. Oke. Tes kembali. Ya. Ini masih ada ya. Oke. Ya. Berarti kesalahannya di sini harusnya indeks plus 1. Indeks plus 1. Tes. Kembali tes. Oke, good. Masukkan, jika masukkan 2 produk. Hapus. Oke, ya. Ya, list produknya terhapus dan juga totalnya ikut berubah. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan apa namanya menambahkan list produk. Sekarang jika kita masukkan data bayar dan kembalian, data bayar dan kembalian, tambahkan. Ini sudah ditentukan, saya hapus. Oke, dokumen get element by ID, bayar, siap, sama dengan ups, salah simbol. Let bayar. Oh, total harga di sini ya. Oke, bisa. Dokumen get element by ID, kita ambil bayar dot value. Nah, ini akan jadi problem sebenarnya. Total untuk total. Kemudian kita isikan kembalian. Kembalian ID-nya adalah kembali kita isikan kembali value-nya kita isikan dari TTL dikurangi bayar. Oke, kita tes lagi. RT 3 bayarnya pakai uang 100.000. Oke, ya kembalinya 44.000. Nah, selanjutnya kita tes untuk simpannya ya. Kita betulkan tanggalnya harus hari ini. Tanggal. Pada tanggal kita isikan value, date, tanggal, YMT. Good. Sudah, sekarang saat user mengklik submit. Ya, karena saya menggunakan tipe button, ya, jadi dia tidak mau submit. Nah, kenapa pakai button? Supaya ketika saya tekan enter ini tidak otomatis submit. Ya, kita perintahkan kalau ditekan bayar dia submit. Tambahkan di JavaScript-nya lagi. Oke. Ya, nama buttonnya. Kita cek nama buttonnya adalah kasih ID saja. ID submit. Dokumen get element by ID.
submit. Ya, on klik kita jalankan, perintahkan untuk mengirim submit. Kita cek nama formnya, ID untuk form transaksi. Oke. Dokumen get elemen PID, form transaksi dot submit. Oops, submit aja. Ya. Kalau kita klik dia akan submit. Nah, is not function. Is not function. Baik. Submitnya tidak tersupervise. Form transaksi. It's not a function. Kenapa ini? Get on klik. Oke, coba copy yang ini saja. Oke, ini berjalan, ini tidak berjalan. Oke, kita cek. Oke. JavaScript. Oke, perintahnya udah betul. Nah, apa ini? Iya, inilah yang menyebabkan error apa. Kita cek lagi, kembali cek form transaksi. Oke, harusnya ketika diklik dia submit. Tapi nggak mau submit. Salah. Oke, dokumen form, name form. Oke, kita kasih nama saja. Kasih nama pada formnya. Oke. Coba. Dokumen form. Pakai array. Dot submit. Berhasil. Kita cek. Oke. Is not function.
Kita cari dulu ya. Oke, ya, ya, ya. Ya, ini problemnya ID itu saya menggunakan nama function. Oke, saya ganti ya. Oke. Ya, harusnya oke. Ya, tadi kesalahannya adalah saya menggunakan ID-nya dengan nama submit, sementara submit itu apa namanya sebuah nama function ya, jadi tidak boleh. Oke, sekarang kita sudah bisa mensubmit. Selanjutnya adalah mengirim data ke dalam server. Kita kirim datanya, kita buat route di sini. Post ya. Sekarang nama store. Store. Oke, like this. Kemudian di controller sama. Function store. Tangkap request $request return. Kita tampilkan saja dulu ya data yang dikirimkan oleh user melalui form. Sebelum nanti kita olah request all, ada data apa saja. Page expired. Ini dikarenakan kita belum mengirim token CSRF. Kita kirimkan dulu tokennya di dalam form. Saya biasakan di atas ya. Suka lupa saya. Oke. Kembaliannya salah ini. Total harusnya 12.000 ya. Oh, ya kurang itu. Oke. Ini data yang dikirimkan, tanggal transaksi, kode pelanggan, kode produk, ya. Kode produk, jumlah, subtotal, kemudian total. Oke, semuanya sudah dikirimkan ya. Dikirimkan ke server. Nah, perhatikan di sini ketika kita mengirim banyak, dia akan membuat array. Ini disebabkan karena name pada input yang kita kirim, name pada input datanya. Oke, kita menggunakan array. Jadi nanti kode produk ini bisa menampung banyak kode produk di sana. Kode produknya bisa menampung banyak kode produk di sana. Selanjutnya, ya, yang perlu kita perbaiki subtotal ya. Ini masih salah subtotalnya. Subtotalnya harusnya bayar kurangi total. Terbalik. Oke, nah sekarang kita simpan. Mekanisme simpan dulu. Berarti di controller store, nah kita simpan di sini. Kita buat sebuah variabel transaksi sama dengan transaksi model simpan sama dengan
dolar transaksi, kita simpan create. Kita mulai dari kode pelanggan, tanggal, total harga. Kode pelanggan, request, kode pelanggan, tanggal transaksi, kemudian ini namanya total harga ya. Oke, kita cek dulu. Name-nya, name-nya di sini pakai total ya. Harusnya disamakan. Ini total. Ya, masalah sedikit berbeda. Nah, kita sudah menyimpan data transaksi, kemudian ya, kita tes dulu ya. Berhasil menyimpan transaksi atau tidak. Baik. Nah, bayar. Kita cek di pasnya. Tes apakah masuk datanya all. Oke, nah sekarang sudah masuk, total harganya 54.000. 54.000 ya. Oke. Sekarang kita masukkan data detail transaksi. Data transaksi. Nah, karena kita sudah membuat relasi dari model transaksi ke data transaksi, ya kita bisa menampilkannya. Pertama kita pahami dulu konsepnya ya. Konsepnya ketika kita masukkan lebih dari satu transaksi. Konsepnya, oke. Lebih dari satu produk maksudnya. Apps. Hasil yang data dikirim itu dia akan mengirimkan dalam bentuk array di kode produk sesuai dengan jumlah dari kode produk kita masukkan. Ya, berarti nanti kita akan lakukan looping ya, untuk menyimpan data kode produk. Oke, kita looping saja di sini. Simpan data transaksi. Detail transaksi. Transaksi. Oke, kita pakai for i sama dengan 0 sampai dengan i sama lebih kecil. Ya, lebih kecil dari request kode produk count. Request panjang dari kode produk, oke, dengan $i penambahan. Kita simpan. Simpan. Oke, ini saya menyimpan data hasil transaksi. Nah, kita panggil relasinya, relasi di transaksi ya. Relasinya detail transaksi bisa kita panggil di sini. Detail transaksi. Kemudian perintah create. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita isikan. Yang dikirim adalah yang kita butuhkan, kode produk, jumlah, dan subtotal. Kode produk,
request kode produk API jumlah subtotal. Oke, kita tes saja, kita tes. Ada tanya masuk. Find dua ya. Oh, ini kosong. Transaksinya kosong. Oke. Oh, ada 3, berarti find 3. Yang masuk nomor 3. Oke. Oke, ini transaksi nomor 3 tadi yang kita buat ya. Transaksi, kemudian ini produk yang dia beli ya. Produk yang dia beli subtotalnya berapa, jumlahnya berapa. Ya, database sudah masuk. Nah, sekarang tinggal kita buatkan responnya ya. Kita kembalikan saja. Redirect ke transaksi. Oke. Ups, apa nih? Closed line 11. Error. Kehapus. Back aja. Sip. Nah, sekarang proses transaksinya sudah jadi. Ya. Kita cek datanya masuk tidak. Tapi transaksi nomor 4. 4. Ini yang tadi baru dibeli. Baik, demikian konsep transaksinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial yang lain.